Oke, tak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di modul 7 yaitu analisis diskriminan. Di sini tujuan dari praktikum itu yang pertama mengelompokkan setiap objek dalam 2 atau lebih kelompok berdasarkan pada kriteria tertentu. Terus yang kedua dapat memahami setiap karakter dan kegunaan metode analisis diskriminan. Lalu yang ketiga, menguji apakah ada perbedaan signifikan antara kategori atau kelompok yang dikaitkan dengan variabel bebas. Nah, di sini tuh analisis diskriminan itu adalah suatu teknik analisa statistik dependensi yang memiliki kegunaan untuk mengklasifikasikan objek beberapa kelompok. Pengelompokan dengan analisis diskriminan ini terjadi karena ada pengaruh satu atau lebih variabel lain yang merupakan variabel independen. Oke, untuk pengertian analisis diskriminan kayak gitu. Terus ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis diskriminan. Itu yang pertama, variabel independen berdistribusi normal atau multivariat. Lalu yang kedua, variance dalam setiap kelompok adalah sama atau equal variance. Terus ini hal yang berkaitan dengan analisis diskriminan. Itu yang pertama ada korelasi kanonikal, lalu ada sentroid, lalu ada metrik, koefisien fungsi diskriminan, skor diskriminan. Ya, itu aja. Oke, kita langsung praktek ke SPSS-nya, boleh ya? Udah diisi gini semua belum kalian? Ikut yang di modul ya, jangan itu kerjaan kuesionernya kalian. Permisi Mbak, mau nanya. Usia sama gendernya dimasukin berarti Mbak? Kalau yang kemarin kan nggak dimasukin, ini dimasukin. Sebentar, Mbak. 16.30 ya. Sekalian itu dimasukin data view-nya juga. Jadi nanti biar kayak gini. Mbak mau tanya Mbak, itu berarti di measure-nya diganti scale ya Mbak, yang variabel-variabel? Iya, kecuali nama sama gender usia. Sudah, Mbak. Nanti data view-nya tinggal copy aja dari itunya kalian. Word bisa, Excel bisa. Mungkin bisa dilanjut, Mbak. Nanti mungkin yang ketinggalan nanti bisa tanya temannya atau nanti bisa tanya lagi. Tak lanjut ya. Oh, bentar. Oke. Ini datanya udah dimasukin kan? Udah dimasukin semua kan kalian? Sudah Mbak. Udah kan? Udah, Oke. Mbak. Terus kita ke analyze. Kita ke analyze, terus classify dulu. Analyze, classify, terus kita ke hierarchical cluster dulu sebelum kita ke diskriminan. Udah? Terus Udah, Mbak. untuk variabelnya kita masukin seluruh variabel yang measure-nya tadi scale. Di sini kenapa kok kita pakai cluster dulu biar nanti ketemu average linkage-nya.
Oke, masuk. Terus label case by itu kita masukin nama, variabel nama. Udah? Sudah, Udah, Mbak. Mbak. Oke, terus klik statistik. Pilih single solution, diisi 2. Terus klik continue. Terus klik save. Terus klik single solution, isi 2, continue. Udah? Tinggal oke. Nah, nanti yang keluar tuh kayak gini. Ini kita itu perlu ininya average linkage-nya aja. Oke, tak minimize. Udah ya, kita masuk ke diskrim. Halo. Ya. Mbak Ella. Hmm? Mbak itu lagi. Putus-putus, Mbak. Muncul hitam lagi, Mbak. Muncul hitam lagi. Oke, sorry. Diulang aja, Mbak. Dari sini kelihatan nggak? Udah keluar belum? Sudah, Mbak. Udah. Ini kalian udah muncul belum? Average linkage-nya. Yang mana? Yang ini. Data view, average linkage, udah keluar? Atau mungkin di variable view. Sini ada average linkage-nya. Udah ada belum? Kalau belum, tak ulangin. Belum, Mbak. Mungkin bisa diulang lagi, Mbak. Diulang aja, Mbak. Oke. Klik analyze. Terus classify. Kita pilih hierarchy cluster. Terus variabelnya itu diisi sama variabel yang measure-nya tadi scale. Udah? Udah, Mbak. Oke. Udah. Oke, terus untuk label case-nya itu diisi nama. Udah ya. Lalu klik statistik. Lalu klik statistik, pilih single solution, diisi 2. Terus klik continue. Lalu klik save. Itu pilih single solution juga, diisi 2. Oke, klik continue juga. Udah? Sudah, Mbak. Oke. Udah, Mbak. Udah, Mbak. Terus klik OK. Nanti ini hasilnya berupa average linkage. Oke, bentar. Masih kelihatan kan share screen-nya? Hitam, Mbak. Hitam, Mbak. Oke, udah kelihatan? Belum? Belum keluar. Belum, Mbak. Oke, udah kelihatan. Udah. Mbak. Sudah, Oke. Mbak. Oke, terus kita lanjut ke analisis diskriminan ya. Ini kita klik analyze, terus pilih classify, lalu pilih diskriminan. Oke, udah? Udah, Mbak. Sudah, Mbak. Udah, Mbak. Terus grouping variabel diisi sama average linkage-nya.
Nah, itu kan di bawah ada define range. Itu diklik, minimum diisi 1, maksimum diisi 2. Klik continue. Udah. Sudahkah? Udah kan? Udah, Mbak. Udah, Mbak. Oke, terus buat independen dimasukin variabel yang measure-nya tadi scale. Oke, udah ini. Udah kan? Terus bawahnya itu pilih use stepwise method. Oke, udah. Sudah, Mbak. Terus klik statistik. Kita pilih means, univariate ANOVA, sama unstandardized. Klik continue. Terus buat metode, itu pilih Mahalanobis distance, terus pilih use probability of F. Udah? Sudah. Oke, continue ya. Terus classify, kita pilih summary table. Continue. Terus untuk save, nggak diapa-apain. Oke, udah kan? Sudah, Mbak. Terus, oke. Nanti itu masih kelihatan nggak share screen-ku? Enggak, Mbak. Ditambah. Tambah. Tambah. Mbak. Kelihatan? Sudah. Udah, Mbak. Oke. Terus nanti itu yang dianalisis ada analyze case processing summary, terus grup statistik ini. Dari sini tuh kita bisa lihat kalau di sini ada 20 responden yang valid, yang ada pada kuesioner. Terus untuk ini grup statistik, test of equality, lalu ada variable enter, variable in the analysis, terus ini enggak variable not in the analysis, terus ini Wilks lambda ini nanti dianalisis, terus ada summary of canonical ini nanti dianalisis semua sampai classification statistik. Mungkin ada yang tanyakan? Buat cara bacanya nanti tak jelasin sekalian jelasin pegangan modul. Nggak ada yang tanyakan kan? Tak lanjut pegangan modul kalau gitu. Halo. Oke, Mbak. Nggak apa-apa, lanjut aja. Oke. Udah kelihatan? Mbak. Sudah. Oke. Buat pegangan modul itu sama kayak laporan-laporan sebelumnya. Ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan praktikum, manfaat praktikum, terus ada batasan masalah, minimal. Oh, tumben cepet ya? Halo. Kemarin juga cepet. Kemarin juga cepet. Halo Ica. Halo, udah bisa dilanjutin? Bisa, Mbak. Oke. Kalian
kali ini cepat kok modulnya. Santai. Terus ada batasan masalah, asumsi-asumsi minimal 3. Terus buat tinjauan pustaka itu ada analisis diskriminan, istilah statistik dalam analisis diskriminan, perbedaan analisis klaster dengan analisis diskriminan. Terus ada IBM SPSS 20. Di sini terdiri dari 2, itu secara umum sama dalam analisis diskriminan. Nah, nanti IBM SPSS 20 dalam analisis diskriminan itu diharapkan jangan pakai yang tahap-tahap itu ya, tahap-tahap analisis diskriminan dalam SPSS. Kayak lebih ke pengertiannya kayak gitu. Terus untuk variabel terikat bebas sama, studi kasusnya sama, kayak kuesioner kalian di modul sebelumnya. Lalu, nah ini kan mulai dari analisis case processing summary yang tadi tak bilang. Kalau di sini itu diketahui bahwa terdapat 20 responden yang datanya itu valid. Ini yang dilihat 20-nya ini. Terus di sini ada grup statistik, itu cara bacanya unweight ini, kolom unweight ini, terdapat 19 responden yang dia itu masuk ke dalam grup 1. Terus untuk yang grup 2 ini terdapat 1 responden saja. Nah, dari sini, dari total ini, terdapat 12 variabel yang digunakan. Jadi, tidak ada variabel yang hilang. Terus, untuk test of equality of group means, itu yang dilihat F ini, F hitung sama F tabel. Nanti kalian F tabelnya itu lihat dari ini ya, DF1, DF2. Nanti ada lampiran tabel F-nya. Terus yang dianalisis itu F hitung lebih besar sama dengan F tabel. Nanti nilai F hitungnya berapa, F tabelnya berapa, nanti analisisnya berdasarkan parameter yang di atas tadi. Terus nilai signifikansi juga dianalisis. Ini berlaku untuk semua variabel. Jadi nanti ada 12 analisis dalam test of equality of group means. Terus untuk stepwise atau variable enter, ini tuh dari sini kita tahu bahwa variabel mana saja yang paling berpengaruh dalam kuesioner yang telah kalian bagikan. Dari sini tuh hasilnya hanya ini variabel kuota naik. Jadi variabel ini tuh variabel yang paling berpengaruh dalam penilaian masyarakat mengenai sistem WFH. Nah, dari itu tadi variabel enter, terus ada variabel analisis. Di sini itu sebenarnya dia nggak terlalu berfungsi, cuma hanya mempercantik analisis yang di atasnya. Itu variabel kuota naik, itu variabel yang akan tetap tinggal dalam model diskriminan. Jadi kalau misalkan variabel berpengaruh kalian nanti ada 3, jadi nanti ada 3 variabel yang akan tetap dalam model diskriminan. Kayak gitu. Terus untuk summary of canonical, itu yang dilihat canonical correlation-nya. Nanti kalian cari nilainya, dikuadratin, nanti hasilnya berapa persen. Terus width lambda-nya itu yang dilihat signifikansinya. Lalu ada struktur matrik, itu yang dianalisis ini variabel yang nggak ada pangkat A-nya ini. Kan tadi variabel kuota naik itu kan variabel yang akan tetap tinggal pada analisis diskriminan. Nah, untuk bagian subbab ini yang dianalisis adalah variabel yang tidak tinggal pada analisis diskriminan. Model diskriminan, maaf. Oke, untuk canonical diskriminan, ini nanti kalian cari Z-score-nya. Z-score-nya itu minus 4,692 ditambah 1,117. Minus 4,692 itu nilai konstan.
Jadi kalau misalkan nanti di sini kalian variabelnya 3, nanti ya ditambah sama variabel nilai function variabel-variabel lainnya. Lalu untuk function add group centroid, di sini tuh bisa diketahui kalau terdapat 2 grup diskriminan, di mana grup pertama itu nilai centroidnya itu positif, grup kedua itu nilai centroidnya itu negatif. Terus ini classification tuh sama kayak yang di atas tadi, 20 data. Terus ini juga prior probabilities for group ini 19 responden masuk ke grup 1 responden masuk ke grup 2, kayak gitu. Nah, ini untuk classification result-nya. Di sini tuh cara bacanya, original account 1, ini grup 1, ini 18. Nah, original account 1, grup 2 itu 1. Untuk original account 2, grup 1 itu 0, original account 2, grup 2 itu 1. Sedangkan yang tadi itu kan hasilnya 19 responden itu masuk ke dalam grup 1 ya. Di sini tuh hanya ada 18 responden. Jadi, nah satunya itu di sini. Jadi dapat dikatakan kalau terlihat satu responden yang salah klasifikasi sehingga tingkat validasinya itu hanya 95%. Kalau misalkan kalian 100%, nanti hasilnya di original account 1 grup 1 itu dia 19. Buat original account 1 grup 2 itu nanti dia 0 kayak gitu. Nanti ini hasilnya sama 100%, ini juga 100. Itu kalau tingkat validasi kalian 100. Terus untuk kesimpulan dan saran itu sama ini ya apa tadi ya per subbab. Terus minta tolong nanti kesimpulannya itu jangan kopas semuanya dari bab 4. Kalau bisa ya diringkas-ringkas dikit lah atau ambil intinya. Kan namanya kesimpulan, bukan mengcopy kayak gitu. Terus saran minimal 3, nanti daftar pustaka sama, terus untuk lampiran ditambahin tabel F. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Halo. Halo. Oke, aman ya, berarti nggak ada yang ditanyakan. Kita stop share. Oke, mungkin buat aslab lainnya ada pesan. Oh, mungkin ini ya, yang resume dulu. Bisa di-share screen. Monggo. Ini ya buat NPM-nya yang resume. Kalau misalkan ada yang ngerasa harusnya resume tapi nggak ada di sini, atau yang seharusnya nggak resume tapi ada di sini, nanti bisa konfirmasi ke aku. Jangan lupa juga buat absen bagi yang belum absen. Ya mungkin ada yang protes atau mungkin ada yang mengganjal ke NPM-nya resume. Udah lihat semua. Ya, Mbak. Tak stop Mbak, sharing. 66, Mbak. Yo. Gimana? Alah, kita. 66, Mbak. Harusnya nggak resume. Ya nanti chat aku aja. Oke. Ya, sini skill asli nih sama ini, Bang. Dia tak stop sharing. Oke, nggak ada yang ditanyakan lagi? Udah? Iya, Mbak. Ya. Mungkin pembahasan tentang modul 7 hari ini cukup sekian.
Kalau ada kurang lebihnya kami, seluruh ASLab Laboratorium SI tahun 2021, mohon maaf. Jangan lupa absen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.